Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Tapi jangan katakan tidak pada korupsi kan. Jangan gitu. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Gampang apanya gini-gini doang kan. 4 dari 5 bintang iklan itu masuk semua tuh. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Artinya ketika aku masuk dalam suatu sistem yang pada waktu itu aku bilang memang tidak bersih. Saya ini hanyalah keset dari orang-orang yang masih ingin berkuasa. Saya ini hanyalah remah-remah rengginang. Kalau saya hanya ingin jangan sampai ada orang menjadi korban atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Ya banyak yang dia refleksikan itu mudah-mudahan membuat kita tidak jadi korban. Masih banyak yang dia simpan tapi itu nggak boleh hilang. Bang, udahlah. Karena abang sepertinya akan membuka kotak Pandora yang akan membuat banyak orang terbelalak ya kan. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Tapi jangan katakan tidak pada korupsi kan. Jangan gitu. Pikiran seperti itu batil. Pikiran seperti itu batil. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Seperti dulu ketika 2004 hingga 2014 selama 10 tahun kita punya Presiden SBY. Kita punya menteri-menteri di jajaran kabinet yang selalu memikirkan dan memperjuangkan nasib masyarakat kita. Tercatat ada 5 menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malarangen yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Lalu ada Jero Wacik, mantan Menteri SDM yang juga kader Partai Demokrat. Jero Wacik didakwa menyalahgunakan kekuasaan, memeras, dan menerima gratifikasi. Hakim menghukum Jero Wacik 4 tahun penjara, yang kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara. Menteri SBY lainnya adalah Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi dana haji. Mantan Ketua Umum P3 ini dihukum 6 tahun penjara, lalu diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 10 tahun penjara. Ditahannya Siti Fadila Supari menambah daftar mantan Menteri SBY yang berpotensi di penjara. Mantan Menteri Kesehatan ini diduga korupsi pengadaan alat kesehatan. Lalu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kembali jadi tersangka dan langsung ditahan karena kasus dugaan korupsi penjualan aset Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya pada 2015 lalu Dahlan Iskan pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk listrik. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Sebenarnya ini kan kalau mau mendebatkan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, mereka yang sudah mengumumkan nama koalisinya, koalisi perubahan. Sehingga kita nanya, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu? Sehingga kita konfrontasi kan. Infrastruktur penting, tapi jangan sampai melupakan prioritas kita untuk mengentaskan kemiskinan. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Asalkan jangan mangkrak ya. Asalkan jangan mangkrak ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan. Misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, berikutnya mangkrak. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Itu kerugian bagi bangsa kita. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur.
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itulah mengapa bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Jadi ya wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar, tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar, dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya karena ada infrastruktur. Kita butuh infrastruktur, betul? Infrastruktur penting. Tapi jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya bagaimana? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan dibolak-balik. Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan setelah kita membangun infrastruktur, kita akan membangun sumber daya manusia. Emang benar. Untuk yang kedua itu, untuk membangun negara yang servicesnya bagus, ya kita memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki infrastruktur pelayanan di seluruh Indonesia dan seterusnya lah gitu. Jadi nggak ada yang salah. Sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, sempat berbicara terkait presiden-presiden Indonesia di masa lalu, termasuk presiden saat ini yakni Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, Fachri membandingkan antara mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jokowi. Pembicaraan terkait presiden ini berangkat dari isu penundaan pemilu 2024. Awalnya menekankan jangan sampai ada pihak yang mendewakan pemimpin. Fachri menyebut dalam demokrasi, jadwal pergantian pemimpin sifatnya pasti. Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin, mereka manusia biasa seperti kita. Fachri menyebut, mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR sudah menyepakati 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu selanjutnya. Fachri Hamzah kemudian membahas presiden-presiden Indonesia di masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Megawati. Para mantan presiden itu, kata dia, sebagian berakhir tidak baik yakni dikudeta, diturunkan bahkan dihapus namanya dalam sejarah. Dari seluruh pemimpin yang ada, sebagaimana adalah para pendiri bangsa, jika kita berbicara karya-karyanya memang luar biasa. Tapi kalau kita bicara akhir kehidupannya, terlalu banyak kisah sedih yang membuat kita harus belajar bagaimana mengakhiri kekuasaan secara baik dan bijaksana, kata Fachri. Fachri lantas membandingkan Jokowi dan SBY seperti apa? Simak selengkapnya berikut ini. Fachri lantas membandingkan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Keduanya merupakan pemimpin yang terpilih lewat pemilihan langsung tanpa melalui masalah. Pasca pemilihan presiden langsung, kita baru memiliki dua presiden, yakni Pak SBY dan Pak Jokowi, yang berkuasa 2 periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama 2 periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, kata Fachri. Fachri lantas berbicara terkait politik dinasti yang terjadi pada SBY. Dia menyebut, meski SBY mengakhiri jabatannya sebagai presiden dengan baik, tapi ada tindakan yang mencederai kenegarawan SBY. Tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi partai yang beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau selamatkan dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai. Sekarang partai itu diwarisi oleh anaknya dan sedikit banyak ada cedera dalam pewarisan. Tidak mulus, kata Fachri. Sebetulnya sah-sah saja Pak SBY menyelamatkan partai yang ia dirikan, tetapi oleh sebagian kalangan itu mencederai kenegarawannya. Kita tahulah apa yang akhirnya dialami partai itu, ujarnya. Dia mengatakan hal tersebut yang akhirnya membuat Presiden Jokowi tampak lebih mulus dari SBY. Ketika di ujung akhir kekuasaan,
Dia beralasan Jokowi bukanlah pemimpin parpol dan Jokowi tidak bisa mewariskan kekuasaan apapun kepada keluarganya. Saya berpendapat bahwa Pak Jokowi tidak mewariskan dinasti, tapi menyerahkan mereka untuk berkompetisi. Rakyat bisa memilih, bisa juga tidak, kata Fahri membandingkan keluarga mantan pemimpin Amerika Serikat seperti keluarga Bush hingga Kennedy. Meski begitu, Fahri menyebut kalangan kepemimpinan Jokowi terganggu dengan pelaporan-pelaporan masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya. Menurutnya hal itu wajar lantaran pernah dialami juga oleh SBY. Belakangan mulai ada keberanian masyarakat melaporkan presiden dan keluarganya terkait bisnis. Ini harus menjadi lampu kuning karena sekali lagi ini adalah semacam kutukan periode kedua. Pak SBY juga mengalami pada periode kedua korupsi pejabat partainya terbongkar, ujar Fahri Hamzah. Fahri yang menegaskan dirinya bukanlah pemilih Jokowi maupun pendukung sang presiden ingin Jokowi mengakhiri jabatannya dengan baik-baik. Saya membayangkan Pak Jokowi akan berakhir lebih baik daripada presiden yang mewariskan parpol. Ini poin krusial yang harus dipertahankan oleh mereka yang betul-betul mencintai Pak Jokowi secara benar. Demi keselamatan bangsa dan negara, serta beliau dan keluarganya, kata Fahri Hamzah. Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengapresiasi pembangunan infrastruktur era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menilai pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan Jokowi sudah maju. Kalau dilihat dari pembangunan infrastruktur ya maju dong, kata Fahri dalam acara Kasih Paham pada Senin 28 November 2022 lalu. Namun demikian, Fahri mengingatkan agar pembangunan yang sudah dilaksanakan pada era pemerintahan Jokowi jangan sampai mangkrak seperti di era pemerintahan SBY. Dia berharap semua proyek infrastruktur yang sudah dimulai saat ini dapat berlanjut sampai tuntas. Untuk itu, Fahri menekankan agar pemimpin Indonesia setelah Jokowi nantinya dapat berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Dia memandang segala proyek infrastruktur yang telah dijalankan saat ini perlu juga dilakukan pengembangan. Misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung, menurut saya itu harus dilanjutkan dengan membuka jalur selatan. Jangan berhenti sampai Bandung sebab terlalu pendek, itu harus diteruskan, itu sampai ke timur, ujar Fahri Hamzah. Selanjutnya adalah proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menurut Fahri, Kalimantan layak untuk memiliki sebuah pusat pemerintahan. Hanya saja, dia menekankan agar proyek pembangunan IKN Nusantara dijalankan dengan tidak terburu-buru. Enggak usah terlalu terburu-buru, dibangun aja dulu istana pemerintah, seperti kita bangun di Bali dan lain-lain. Bangun aja dulu, bahwa nanti bisa berkembang, akan menjadi suatu ibu kota, berkembang aja, nggak perlu kita maksa juga, tutur Fahri Hamzah. Fahri juga berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mendiskusikan pembangunan IKN Nusantara bersama para pihak terkait. Dia menekankan agar pembahasan mengenai IKN tidak terlalu dipaksakan, karena kita menghitung apakah ekonomi kita akan tumbuh terus seperti ini. Ekonomi dunia seperti apa? Saya kira slow aja lebih baik, pungkas Fahri Hamzah.